Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya semoga kita terhindar dari COVID-19 dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah ditunggu-tunggu oleh manusia. Karena apa? Karena di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kita pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang toharoh, yaitu berwudu. Sebenarnya toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hissiyah. Toharoh hissiyah ini adalah toharoh yang dapat dilihat oleh mata. Yang pertama yaitu berwudu, tayamum. Tayamum ini adalah pengganti dari wudu apabila tidak bisa melaksanakan wudu, bisa karena tidak ada air, karena kemarau, atau juga karena ada penyakit yang tidak bisa tersentuh oleh air. Terus mandi besar atau mandi janabah, dan juga yang terakhir yaitu beristinja. Itu adalah toharoh hissiyah. Yang kedua yaitu toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah ini adalah toharoh yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu penyakit hati. Karena apa? Dengki, hiri, sombong, dan riya. Akan tetapi yang kita bahas pada pesantren Ramadan ini yaitu tentang berwudu. Ada 5 pokok pembahasan tentang wudu ini. Yang pertama yaitu syarat sah wudu. Salat tanpa wudu walaupun 1000 rakaat tidak akan sah kalau tidak berwudu. Jadi wudu ini adalah syarat sahnya untuk sholat. Yang pertama orangnya Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini adalah yang bisa atau dapat membedakan antara
yang baik dan yang buruk. Itu kisaran umur 7 tahun. 7 tahun sudah mulai mumayyiz. Yang ketiga, dengan air suci lagi mensucikan. Keempat, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit anggota wudhu. Terus yang kelima, suci dari haid dan nifas. 6, mengetahui mana yang fardu dan sunnat dalam berwudu. Terakhir, bagi yang senantiasa atau terus-menerus berhadas seperti istihadhah atau terus menerus kencing, maka berwudunya dianjurkan oleh agama setelah masuk waktu sholat. Nah, itu adalah syarat sah wudu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu rukun wudu. Rukun wudu ini apabila tertinggal dalam wudu, maka wudunya tidak sah. Ini wajib dilaksanakan dalam wudu. Yang pertama yaitu niat dalam hati. Apa niatnya? Sajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Ini dilakukan ketika kita membasuh muka yang pertama, tetapi membacanya dalam hati. Nah, ini. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat, sampai siku, bukan siku sampai jari. Jadi begini caranya. Ketika air keluar dari keran, maka ambil airnya lalu kita alurkan ke tangan sini sampai siku. Bukan seperti siku sampai jari sini, bukan, salah itu. Bapak sering melihat orang yang berwudu mulai siku sampai ke jari. Nah, ini salah. Yang benar adalah mulai ujung jari ini sampai ke siku. Nah, begini. Terus yang keempat yaitu menyapu sebahagian kepala. Kepala ini boleh mengambil yang di atas ubun-ubun, samping kanan, samping kiri, atau belakang boleh, hanya sebahagian. Tapi wajib ya dilaksanakan walaupun hanya sebahagian. Bukan rambut, tapi kepala. Nah, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rambut, seandainya rambut yang diwajibkan Allah Ta'ala, maka banyak orang yang tidak bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena tidak punya rambut. Maka wajiblah di kepala kita. Terus membasuh dua kaki sampai mata kaki. Nah, ini insya Allah sudah tahu semuanya di mana mata kaki. Terus yang terakhir, tertib, artinya berurutan, tidak tertukar antara rukun 1 sampai rukun yang kelima, tidak boleh tertukar. Nah, itu adalah rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu ini tidak boleh tertinggal. Nah, jadi yang ketiga, pokok pembahasannya itu sunnah wudu. Sunnah wudu ini apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mengapa. Tapi apabila dikerjakan dia mendapat pahala wudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Membasuh tapak tangan seperti ini. Berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membaca lafaz niat wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau dengan niat yang singkat juga boleh, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, boleh juga. Terus menyapu seluruh kepala.
Jadi semua kepala ini disapu. Nah, ini sunnah. Tadi yang wajibnya dikerjakan ketika wudhu itu hanya sebahagian. Yang ketiga, membasuh kedua telinga. Ini dilakukan ketika berwudhu ya, setelah membasuh kepala baru telinga. Nah, ini telinga ini sunnah hukumnya. Yang keempat, 3 kali dalam membasuh atau menyapu. Jadi membasuhnya atau menyapunya 3 kali. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan atas yang kiri. Jadi dulukanlah anggota yang kanan dulu. Yang keenam, berdoa setelah selesai sambil menghadap kiblat dengan doa yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Nah, itu adalah doa setelah berwudu. Yang ketujuh yaitu tidak diselangi waktu yang lama antara satu rukun dengan rukun yang lain atau rukun yang berikutnya. Nah, itu tidak boleh lama antaranya mengerjakannya. Ya, kita sambung anak-anak sekalian. Tetap semangat puasa? Ya, harus semangat puasanya. Ya, selanjutnya makruh dalam berwudu. Nah, jadi yang makruh ini juga kita pelajari. Yang pertama yaitu berlebihan atau boros menggunakan air. Yang kedua, membasuh atau menyapunya lebih daripada 3 kali dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Nah, ini makruh hukumnya. Terus yang ketiga, mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Nah, ini tidak boleh, ini makruh hukumnya mendahulukan yang kiri. Terus yang keempat, meminta tolong dengan orang lain menuangkan air sedangkan dia bukan uzur. Dan orang yang menolong itu tidak senang atau tidak ikhlas. Nah, itu makruh hukumnya. Terus yang terakhir, berwudunya sambil berbicara atau bercakap-cakap. Nah, ini tidak boleh. Yang terakhir yaitu yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur melainkan air sperma. Nah, ini kalau sperma mandi wajib. Kalau selain itu maka batal wudunya. Bisa juga kencing, BAB, atau keluar batu dari lubang di antara keduanya. Nah, itu batal wudunya. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sah nikah. Nah, ini tanpa lapik tidak boleh ini. Jadi batal. Terus menyentuh kemaluan atau halqah dubur dengan telapak tangan atau perut jari. Nah, ini dengan ini menyentuh kemaluannya maka batal. Terus hilang ingatan sebab gila juga membatalkan wudu. Terus yang terakhir, tidur yang tidak tetap kedudukannya atau juga bisa dengan tidur berbaring, maka ini juga pembatal wudu. Demikianlah materi wudu yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap puasa yang kuat, semangat puasanya, dan jangan lupa tadarus di rumah. Karena amal ibadah yang kita lakukan di dalam puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.